Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin mengemukakan sebuah diskusi dengan tema Crypto Winter itu sudah tamat, teman-teman, dengan terjadinya pergerakan harga di Bitcoin yang bagus sekali belakangan ini, teman-teman. Dan seperti apa juga narasi yang perlu untuk kita perhatikan menjelang bull run yang akan kita hadapi di 2024 atau 2025 ini akan kita bahas di video kali ini. Dan untuk yang pertama teman-teman mengenai keadaan market ini, jadi untuk si Bitcoin sendiri ketika saya merecord video kali ini terjadi perubahan harga di total market cap itu sebesar 2,2% dengan harga Bitcoin teman-teman tercatat 30.861 dolar teman-teman, yang harganya ini luar biasa bagus menurut saya. Dan altcoins di sini umumnya itu sedang terjadi kenaikan di sini teman-teman, baik itu Cardano, Polygon Matic, dan terutama yang paling tinggi pergerakannya menurut saya di sini itu adalah Chainlink, kemudian disusul oleh Solana di sini. Selama 7 hari belakangan Solana 23%, Chainlink 34%. Teman-teman, yang lainnya sepertinya akan menyusul apabila Bitcoin ini terus bertahan di atas level 30.000 dolar ini ataupun dia menembus di 31.000 dolar. Teman-teman, apa sebenarnya yang menyebabkan Bitcoin ini bisa terjadi seperti ini akan kita bahas selanjutnya, tetapi kita ingin lihat dulu nih mengenai grafik ataupun technical analysis dari beberapa analis di Twitter seperti itu teman-teman, atau di X. Salah satunya ini datang dari Maxi Triple H Velvet di sini teman-teman. Ada terjadi golden cross di sini untuk chart dari Bitcoin ini yang 1 bulan di sini teman-teman. Untuk yang 1 bulan di sini, kalau kita lihat di sini teman-teman, di bulan November 2022 itu terjadi pantulan di sini teman-teman, dan akhirnya Bitcoin ini semenjak Januari tersebut teman-teman itu progresnya bagus sekali, dan harganya sekarang ini setelah kita update tadi itu di 30.800-an. Kalau di sini masih 30.600-an dolar, teman-teman. Kemudian teman-teman, kenapa harga Bitcoin ini bisa bagus sekali sekarang ini? Ada salah satu narasi yang bagus dari media ini adalah mengenai Bitcoin Spot ETF tersebut, teman-teman. Oleh karena itu, ada excitement, ada daya tarik yang terjadi sehingga dalam 6 hari belakangan ini, kalau kita lihat di sini di USD inflows di sini teman-teman, itu terjadi dana yang masuk itu cukup banyak ya. Dan menurut DeFi investor di sini, more money is finally starting slowly. Secara perlahan uang ini mulai masuk ke dalam on-chain teman-teman. Dan dari Crypto Slate di sini teman-teman, inflows ini untuk ke digital asset ini terjadi kenaikan 340% dalam minggu ke minggu teman-teman. Dengan antisipasinya mereka adalah US Spot Bitcoin ETF. Dan dari CoinShare di sini teman-teman, ternyata dana ini memang merupakan dana yang diantisipasikan untuk terjadinya spot Bitcoin ETF tersebut teman-teman. Dan memang ada sedikit perubahan di sini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman supaya kita bisa melihat kejadian ini dengan objektif. Jadi memang yang paling besar dana ini masuk itu ini pada saat Bitcoin ETF launch teman-teman, ataupun excitement ketika BlackRock mendaftarkan Bitcoin Spot ETF di Amerika Serikat. Pada saat itu total dana di bulan Juni, pada saat itu ada dana masuk itu untuk di pasar itu sebesar 807 juta dolar teman-teman. Sementara untuk yang sekarang ini jumlah totalnya masih 179 juta US dollar. Dan menurut saya ini akan terus bertambah teman-teman. Menurut saya seiring waktu, bahwa ke depan ini kemungkinan ada koreksi dalam beberapa waktu ke depan, yaitu menurut saya masih wajar lah seperti itu teman-teman ya, untuk kita berantisipasi dalam hal ini. Kemudian teman-teman, tidak hanya para investor yang sudah underwater selama ini yang menikmati kenaikan harga ini. Kalau kita ingin melihat dengan gambaran yang besar di sini adalah ada MicroStrategy yang betul-betul konsisten menyicil, men-DCA. Bayangkan sebuah institusi membeli Bitcoin dan sekarang ini keuntungan mereka itu berada di 110 juta dolar teman-teman, in paper profit. Apa yang mereka lakukan di sini adalah
mereka telah mengalahkan kenaikan harga gold, Nasdaq, silver, and bonds semenjak MicroStrategy ini mengadopsi Bitcoin strategi di tahun 2020, teman-teman, dan luar biasa performanya. Jadi kalau kita lihat ini per Oktober tanggal 20, teman-teman, 2023 ini, Bitcoin telah menampilkan performa yang luar biasa dengan kenaikan 147% dibandingkan dengan aset-aset yang lainnya. Jadi kalau S&P 500, Nasdaq ini hanya 26 dan 18%. Sisanya yang lain ini pada posisi merah, teman-teman. Kemudian excitement ini terjadi juga seperti yang saya katakan. Tema kita kali ini adalah saya berbicara mengenai winter is over according to Morgan Stanley. Morgan Stanley menyatakan pendapatnya di sini bahwa bear market itu sudah selesai, dan ekspektasi kita di sini adalah halving nanti di 2024 ini akan menjadi kickstart untuk bull runs yang akan datang, teman-teman. Apabila kalian setuju dengan pendapat dari Morgan Stanley di sini, teman-teman, please berikan like di video kali ini, ataupun bagi teman-teman yang baru bergabung di Black Cuan ini, tekan tombol subscribe-nya, teman-teman, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya, teman-teman, agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupdate berita kripto yang berikutnya, teman-teman. Kemudian kita beralih ke salah satu koin di sini yang merupakan bagian dari narasi altcoins yang akan performa bagus di waktu bull runs yang akan datang. Dan ini secara singkat saja, dan saya malah langsung ke koinnya di sini, teman-teman, untuk menjadi semacam referensi kita untuk melihatnya ini, teman-teman. Bukan niat saya untuk mempromosikan kedua koin ini sebagai contoh untuk kita perhatikan, dan karena juga ada news yang bagus mengenai koin ini. Salah satunya Multiverse X. Ini ada kerjasama dia ini dengan Google Cloud untuk memboost AI dan Big Data in Web3. Kita akan menyongsong Web3, kemudian ada perkembangan dari Artificial Intelligence, dan Multiverse X ini, teman-teman, bergabung partnership dengan Google Cloud. Kita tahu ini merupakan perusahaan yang besar sekali di dunia ini, teman-teman, Google gitu kan. Dan dengan beritanya dia ini, itu ternyata memboost harga si EGLD yang merupakan tickers dari Multiverse X tersebut, teman-teman. Sedangkan untuk sekarang ini harga per satu koin EGLD di sini, Multiverse X, teman-teman, itu 27,39 dolar, teman-teman. Kalau kita melihat dengan pandangan yang besar di sini, memang harganya ini sedang terjadi dalam posisi downtrend, teman-teman. Akan tetapi ada perlawanan harga yang bagus terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini semenjak level di 23-24 dolar, dan sekarang sudah terjadi kenaikan sampai 27,4 dolar kurang lebih di sini, teman-teman. Akan tetapi sedikit saya informasikan di sini bahwa Multiverse X ini sebenarnya itu adalah salah satu koin yang dulunya disebut sebagai Elrond. Kemudian dia ini terjadi development, terjadi pengembangan yang luar biasa bagus sehingga dia mengganti menjadi Multiverse X yang sebelumnya dikenal sebagai Elrond, teman-teman. Dan mereka ini memang fokus kepada metaverse, di sini, teman-teman. Kemudian ada satu narasi yang ingin saya bicarakan di video kali ini, teman-teman, mengenai crypto gaming, karena ada analis-analis ataupun ahli-ahli di bidang ini yang menyatakan bahwa Bitcoin rally ini akan mengunlock, akan melepas massive gains, penghasilan yang luar biasa besar di sektor crypto gaming coin di sini, teman-teman. Dan secara ringkas saya ingin menyatakan kepada kalian, ini merupakan pandangan dari seorang analis ataupun seorang fans ya untuk crypto gaming yang dikutip oleh CaptainAltcoins.com di sini, teman-teman, yakni Alex Becker. Dia menyatakan bahwa untuk crypto games itu karena market cap-nya kecil, menurut dia potensi untuk mendapatkan 20-50 kali lipat itu bisa terjadi di koin-koin yang basisnya itu di game seperti ini, teman-teman. Akan tetapi dia memberikan dua model pergerakan ataupun yang bisa dilakukan oleh para investor. Seperti yang pertama di sini adalah kita tunggu dulu apabila Bitcoin ETF ini di-approve, katanya dia di sini, teman-teman. Kita bisa jadikan ini semacam referensi untuk strategi kita atau kita modifikasi seperti itu, teman-teman ya. Nah, saya balik lagi. Apabila ini nanti Bitcoin ETF ini disetujui, teman-teman, kemudian Bitcoin ini terjadi parabolic runs, kemudian untung kita di altcoins atau large cap lainnya bisa kita pindahkan dia ke altcoins yang berada di sektor gaming seperti ini.
Dan itu kita tunggu dulu apabila disetujui. Dan apabila tidak disetujui, teman-teman, maka kita hindarkan dulu diri kita dari berinvestasi di koin-koin gaming seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian yang kedua adalah kita tunggu dulu ini ada salah satu crypto gaming yang mainstream katanya dia. Salah satu contohnya di sini adalah Midnight Society. Begitu popularitas dari game-game ini naik katanya dia di sini, teman-teman, influencer ataupun streamers akan mulai ramai mereka memberitakan hal ini, kita bisa punya kepercayaan diri yang besar untuk masuk ke dalam gaming sektor seperti itu, teman-teman. Saya tidak ingin lupa menyampaikan kepada teman-teman bahwa berinvestasi ataupun berspekulasi lah, saya bahasakan seperti itu, di sektor gaming ini, high risk, high rewards dia di sini, teman-teman. Dan apabila kalian ingin melihat seperti apa koin-koin gaming di sini, kita bisa masuk ke CoinGecko di sini, teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di sini di kategori di sini. Dan di sini kita bisa lihat beberapa kategori, teman-teman, dan salah satu narasi tersebut adalah gaming atau GameFi di sini, teman-teman. Kalian bisa langsung membukanya di sini, akan kelihatan kok beberapa koin-koin yang di sektor ini yang sudah besar ataupun yang berpotensi untuk kita investasikan. Ada Sandbox, Axie Infinity, dan untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai Alien Worlds atau TLM di sini, teman-teman, yang masih belum banyak diberitakan oleh para YouTubers menurut saya di sini, teman-teman. Dan tetap saya ingin menyatakan bahwa di sektor gaming ini adalah resikonya besar dan rewards-nya juga besar, teman-teman. Karena untuk menggerakkan koin ini berpuluh-puluh kali lipat itu menurut saya itu bisa gampang, teman-teman. Menurut saya di sini karena market cap-nya dia di sini masih kecil, teman-teman. Tidak seperti sektor-sektor lainnya, DeFi ataupun naratif-naratif lainnya, teman-teman. Dan untuk TLM di sini, teman-teman, seperti dikatakan oleh Alex Becker tadi, ya belilah dia ketika kalian mendapatkan untung nanti di bull runs, kemudian dialihkan ke sektor game ini karena dia kemungkinan besar belum akan ikut gerak. Berdasarkan riwayat juga ini, teman-teman, dari tahun 2021, ketika semua koin-koin yang lain gerak, bagian gaming ini masih belum gerak. Dan dari situ orang-orang banyak berpindah asetnya itu dari koin-koin besar itu, sebagian profit itu dipindahkan ke koin gaming ini untuk mendapatkan profit juga di sana, teman-teman. Dan TLM ini, teman-teman, apabila dia naik ini, teman-teman, ini misal ini sebagai contoh saja, teman-teman, dari 0,01 ini apabila naik ini ke puncaknya dia yang berada di sekitar 0,7 dolar di sini, teman-teman, itu kurang lebih 70 kali lipat. Jadi kalaupun dia naik sampai 0,5 dolar saja, itu sudah 50 kali lipat dari harga yang ada sekarang ini, teman-teman. Dan kalau di sektor gaming ini, menurut Alex Becker itu bisa cepat dia terjadi lipat-lipatannya itu, teman-teman, karena dia ini masih kecil seperti itu, teman-teman. Sementara kalau di Cardano, misalnya kita contohkan nih, sebelum menutup video kali ini, sementara di Cardano, XRP ataupun BNB, untuk menaikkan 10 kali lipat, itu bagaimana dia akan menggerakkan 33 miliar di sini, teman-teman. Sementara untuk koin-koin gaming itu masih dia ini market cap-nya itu berada di kisaran 38 juta seperti itu, teman-teman. Jadi untuk naik ke 100 juta saja itu sudah berapa kali dia terjadi kelipatan seperti itu, teman-teman. Untuk melihat strategi dari orang-orang seperti Alex Becker untuk mendapatkan gains di aset-aset kripto ini ketika terjadi bull runs. Dan teman-teman tetap diingat ya, ini bukan nasihat keuangan, ini adalah ajakan saya untuk berdiskusi dengan teman-teman. Jadi masalah koin apa yang kalian beli, investasinya di mana, itu tetap kembali kepada keputusan teman-teman sendiri. Dan menutup video kali ini, terima kasih telah menonton, teman-teman. Untuk sementara ini kita let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.